Salam podcast M116 Mazmur pasal 1 sampai ke 6 yang menjadi dasar podcast kita untuk belajar banyak hal. Hari ini kita akan belajar tentang profil Genghis Khan berkuasa dengan taktik perang brutal dan bengis. Genghis Khan merupakan pemimpin Mongol yang memimpin hingga akhir hayatnya 1227. Dia memiliki nama asli adalah Temujin yang lahir dari klan Borigin pada tahun 1162. Di usianya yang ke-44 tahun, ia menjadi Khan atau kaisar dari kekaisaran Mongol. Karirnya dimulai pada tahun 1178 saat Temujin menikahi Borte. Pada pernikahannya mereka memiliki 4 putra dan jumlah putri yang tidak diketahui. Setelah itu Temujin membuat aliansi dan membangun reputasinya sebagai seorang prajurit. Seiring berjalannya waktu, Temujin menjadi memiliki banyak sekali prajurit. Berbagai kegiatan dilakukan hingga akhirnya Genghis Khan berhasil membangun kekaisaran Mongolia yang ditakuti pada saat itu. Pada masa kekuasaannya, Genghis Khan memberikan kebebasan beragama kepada rakyatnya yang juga menghapus siksaan. Selain itu, dia juga mendorong perdagangan di daerahnya dan menciptakan sistem pos internasional yang pertama. Meskipun terkenal sebagai sosok yang berharisma dan mengayomi rakyat, Genghis Khan juga memiliki sisi kekejamannya. Dalam invasi Genghis Khan, banyak orang yang dibantai. Invasi Mongol merupakan salah satu kekejaman yang paling menghancurkan dalam sejarah dunia. Di antara 1211 hingga 1223, sebanyak 18,4 juta orang di Cina dan sekitarnya menjadi korban. Wow, dulu penduduk belum banyak, 18 juta lebih. Mereka juga dikenal memiliki taktik perang yang brutal dan bengis. Mereka memanfaatkan keburukan fisik dan bau busuk dari tubuh mereka. Tidak pernah mencuci pakaian dan mandi. Namun dalam melaksanakan invasinya, mereka tidak pernah menghancurkan biara, masjid, dan gereja karena mereka mentoleransi agama yang berbeda. Mongolia berkembang pesat saat dipimpin Genghis Khan. Kaisar ini berhasil menyatukan suku-suku nomaden di dataran tinggi Mongolia. Selain itu, sebagian besar wilayah di Asia Tengah dan Cina berhasil ditaklukkannya. Beberapa wilayah tersebut kini menjadi Korea modern, China, Rusia, Eropa Timur, Persia, Asia Tenggara, India, dan Timur Tengah. Waduh, luar biasa. Luas sekali yang ditaklukkan oleh Genghis Khan. Saat puncak kejayaannya, bangsa Mongol berhasil menguasai seukuran Afrika atau antara 11 dan 12 juta mil persegi. Kekuasaannya hampir 3 kali lebih besar dibandingkan kekaisaran Romawi. Genghis Khan mengakhiri kekuasaannya karena meninggal dunia. Keluarga dan para pengikut diminta merahasiakan kematian Genghis Khan. Hal ini dikarenakan Genghis Khan meninggal saat periode penting melawan Siak Barat. Kurang lebih seperti demikian. Dia masih baik ya kepada rakyatnya, tapi kejam kepada musuhnya. 18 juta lebih penduduk Tiongkok dibasmi oleh dia. Wow, kembali prinsipnya sahabat podcast M116. Semua kepentingan yang namanya kekuasaan, kehausan, popularitas, lalu tidak dengan unsur perdamaian, tidak unsur dengan diskusi, tidak unsur dengan bicara secara demokratis, bagaimana relasi untuk saling menguntungkan, saling melengkapi, maka yang terjadi memang akhirnya adalah peperangan demi peperangan. Biarlah kita menjadi orang-orang yang baik di zaman sekarang. Pada saat kita memiliki berbagai macam kemampuan, kekuasaan, maka tidak boleh untuk kepentingan sendiri. Sewaktu semuanya kita persembahkan kepada Tuhan, maka kita akan pakai buat memuliakan Tuhan. Dan kalau kita pakai buat memuliakan Tuhan, pada akhirnya kita pakai juga buat kesejahteraan dunia pada umumnya. Itu adalah perintah Tuhan. Kita dicipta oleh Tuhan untuk mengelola dunia, menciptakan perdamaian, membangun kasih, membangun peradaban yang berasal daripada kebenaran firman Tuhan, dan bukan peradaban dengan adab dan sikap hati manusia yang berdosa. Shalom, podcast M116.